Kamera sekecil DJI Osmo Pocket 3 ini, gimana sih performa jika dibandingkan dengan si kamera yang segede ini? Langsung cek aja. Lagi nimbang-nimbang apakah pengen bawa pulang DJI Osmo Pocket 3 atau enggak? Langsung cek videonya ini karena gue bakal bahas 6 kelebihan dan juga ada kekurangan dari si Osmo Pocket 3. Pertama, form factor-nya. Mungkin gue nggak usah ngomongin on paper-nya, gue tampilin aja ya. Tapi lu bisa lihat sendiri di sini, yaitu ukurannya itu yang mungil banget. Kalau misalnya gue keluarin dari tas ataupun dari saku kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya memang kayak nggak mencolok. Nah, lu tahu artinya apa dong kalau misalnya sebuah kamera nggak mencolok di Indonesia yang dimana tempat-tempat umum itu kayak sangat sensitif dengan kamera-kamera. Jadi kamera ini bisa dibawa ke tempat-tempat yang biasanya tuh kayak lu nggak bisa akses lah kalau misalnya menggunakan kayak kamera DSLR atau nggak mirrorless. Dan bentuknya yang ringkas ini bikin si Osmo Pocket 3 ini gue pengen bawa-bawa setiap kali traveling. Karena nggak cuma ringkas untuk dimasukin dan dikeluarin, tapi start time-nya dari semenjak dikeluarin seperti ini dan siap untuk di record itu cuman berapa detik. Gak percaya? Langsung kita hitung kayak gini ya. Oh ya, by the way, si Osmo Pocket 3 ini masih dalam proses experience jangka panjang juga ya. Nah, kalau misalnya lu pengen tahu kayak kamera-kamera lainnya yang kita udah bahas di channel ini, gue udah pernah bahas si Insta360 Go 3 dan juga One X3. Linknya ada di kanan atas atau di description box. Dan jangan lupa, karena ini gue masih experience-nya cukup lama, biar lu dapat notifikasi video terbaru terkait si Osmo Pocket 3 ini, klik dulu dong notifikasi lonceng video terbarunya. Dan keringkesannya nggak cuma pada saat mau ambil gambar, tapi juga pada saat mau ambil audio. Nah, lu lihat deh, ini cepet banget nih pairingnya antara si Osmo Pocket 3 dengan DJI Mic 2. Dan yang kedua yaitu sound quality-nya. Oke, mungkin lu ngerasa ya jelas lah ada mic-nya. Pertama-tama gue mau kasih tahu kalau misalnya Pocket 3 ini memiliki 3 buah mic yang tertanam di kamera ini. Nah, gue kasih lihat lu dulu kalau misalnya lagi ada di pinggiran jalanan bising kurang lebih tuh suaranya seperti apa sih? Halo guys, jadi di sini ada kakak-kakak Wia nih. Jadi kita pengen tanya-tanya yuk sini. Oke kakak, aku tuh pengen nanya-nanya boleh gak? Boleh. Oke, misalkan nih kakak ada kesempatan buat dapat free barang apapun dari Wia, kakak mau apa dan kenapa? Aku mau Kinto karena lucu. Oke. Dan yang kedua, kalau misalnya menggunakan mic, dan apalagi menurut pendapat gue, skenario ini masuk banget buat temen-temen yang lagi pengen fokus bikin konten tuh kayak street interview kayak gini nih. Guys, di sini ada karyawan Wia nih, kita tanya-tanya yuk. Halo kak, kita mau tanya-tanya boleh gak? Boleh. Oke, boleh. Kita mau tanya nih, kakak kan karyawan di Wia nih. Kalau kakak sendiri brand favoritnya di Wia apa aja nih? Kak sebutin 5. Oke, untuk barang favorit aku yang ada di Wia itu ada Kinto, Fjallraven, Fitbit, Coros, dan juga Garmin. Wah, lucu-lucu banget ya barangnya. Nah, setelah lu udah nonton dan dengerin suara dari klip yang tadi gue kasih contoh pada saat menggunakan mic 2 dengan kemampuan noise cancellingnya. Nah, kalau misalnya lu pengen cari juga kayak headset yang memiliki kemampuan noise cancelling terutama untuk keperluan kayak olahraga tapi juga telepon juga enak. Nah, jangan lupa untuk nonton ulasan gue versi long term terkait si Shokz OpenFit. Linknya gue taruh di kanan atas dan juga description box. Nah, selanjutnya adalah stabilization. Nah, kita nggak ngomongin si Osmo Pocket 3 ini atau cobain ini cuma pada saat kita pengen bikin video YouTube ini ataupun untuk keperluan-keperluan sosial media. Tapi kita udah menginkorporasikan si Osmo Pocket 3 ini dalam workflow produksi video-video yang kita buat misalnya kalau lagi kayak lari ataupun kayak bahas-bahas barang-barang lainnya. Nah, yang kita rasakan yaitu terutama si videographer sih yang setelah gue tanyakan memang terasa terbantu banget karena pertama lu cuma perlu bawa kamera sekecil ini, tapi stabilisasinya juga nggak kalah kalau dibandingkan dengan kamera mirrorless yang ditanamkan di sebuah gimbal, yang dimana ukurannya lu bisa lihat ya side by side di sini setapan kita yang biasa menggunakan View-Scope kalau nggak salah ini namanya, dengan mirrorless kita dengan si Osmo Pocket 3 ini. Jadi kayak lebih gampang untuk dibawa, udah itu satu. Dan yang kedua yang tadi di poin pertama, jadi di area yang dimana itu sensitif untuk kita membawa kamera itu kita bisa mengaksesnya jauh lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah solo content creator friendly.
menurut pendapat gue ini merupakan salah satu why gue kenapa gue suka banget bawa ini pas traveling ataupun kayak lagi pengen bikin video-video ala-ala kayak food blogger gini. Kenapa? Yaitu salah satunya Active Track 6.0. Walaupun memang kalau misalnya lu nonton video gue yang sebelum-sebelumnya gue ada banyak mengkritisi si Active Track pendahulunya atau si Active Track DJI ini, tapi gue ngerasa di Pocket 3 ini si implementasi si Active Track ini baru berasa aduh ini kayak bener-bener kayak sesuatu yang nggak bisa content creator hidup tanpa ini nih gitu ya. Ada feel seperti itu. Pertama-tama yaitu face auto detect ya. Jadi kayak ya itu sih mungkin di banyak brand-brand lain itu juga ada, tapi kayak pengimplementasiannya lu bisa sembari lihat klip-klip gue ini ya. Ini cukup kayak bener-bener seamless ya. Dan gue udah kayak pakai misalnya kayak sembari jalan, misalnya kalau ada di sekitar gue ada orang seperti ini misalnya, itu nggak ada masalah, itu akan tetap kayak mendetek ya gue gitu ya. Nah setelah itu yang paling gue suka lagi selain si face auto detect yang dimotori oleh si Active Track 6.0 ini yaitu dynamic framing. Nah di sini menurut pendapat gue yang sangat membantu, apalagi kalau misalnya lu seorang solo content creator yang suka kayak pergi-pergi dan bikin konten. Nah, gue paling males kalau misalnya bikin konten pertama kalau misalnya harus mikir, aduh framing gue ini pas atau enggak ya. Nah setidaknya untuk kayak format vlog, lu lagi jalan-jalan, lu udah bisa arahin itu sebenarnya tuh lu sebagai subjek di dalam frame tersebut itu mau diletakkan di mana dan secara konsisten all the way pada saat lu recording itu mau di posisinya tuh di mana. Jadi kayak ini sangat membantu, terdengar simple tapi secara use case gue udah buktikan setiap kali gue traveling atau jalan-jalan ini sangat membantu ya. Jadi nggak perlu tuh kayak geser-geserin atau enggak lagi enjoy the moment tapi kayak aduh gue off frame, akhirnya storytellingnya terganggu. Makin penasaran dong lu dengan si DJI Osmo Pocket 3? Dipantau terus ya Via Official dengan ngeklik notifikasi lonceng video terbarunya, karena bentar lagi gue bakal rilis video full experience dan long term experience dari si DJI Osmo Pocket 3 ini. Selanjutnya adalah focus dan color. Nah pertama-tama fokus sebenarnya gue nggak terlalu pernah kayak pay attention sama kayak kamera-kamera kecil untuk urusan fokusnya, karena gue biasanya agak kecewa apalagi kalau misalnya lagi bikin konten-konten makanan yang dimana kayak pas mau dideketin ke makanannya ya gambarnya jadi agak acak adut lah ibaratnya seperti itu. Nah lain halnya dengan yang gue rasakan pada saat bikin konten makanan dengan Pocket 3 ya. Ini jangan terlalu lihat exposure-nya ya, karena gue juga seorang content creator biasa, tapi lu perhatiin di mana gue kasih lihat ada kayak salmon di mana ini kayak pas dideketin fokusnya tuh langsung nge-switch gitu ya. Nah ini menurut pendapat gue akan sangat membantu teman-teman yang seorang food blogger di mana tuh pengen menceritakan storytelling makanannya tuh selezat apa dan kayak biar ceritanya lebih imersif lah videonya. Menurut pendapat gue mode ini yang namanya DJI itu Product Showcase Mode ini akan sangat membantu sih. Nah implementasi atau use case-nya lain selain food blogger, kalau misalnya lu juga mereview barang-barang, misalnya kayak lagi kayak talking head gini, mendadak lu mau kasih lihat barangnya di depan kamera si Pocket 3, langsung tuh dia nge-switch fokusnya ke produk tersebut, dan pada saat produknya lu tarik lagi dia akan fokus kembali ke talking headnya atau enggak lu sebagai subjeknya. Nah, untuk colornya buat lu seorang content creator yang males kayak gue, yang penting pengen cepet nih abis ngambil, misalnya lu lagi traveling malam, lu di hotel, lu pengen langsung share gitu ya, karena lu males yang namanya editing kayak color. Nah, menurut pendapat pribadi gue ya, lu bisa lihat sendiri di sini kalau misalnya gue contohin di outdoor, di pepohonan yang hijau, ini kayak misalnya yang normal tampilannya seperti ini gitu. Terus juga kalau misalnya lu males tapi kayak lu pengen kayak di level up sedikit, juga ada opsi yang namanya HLG. Menurut pendapat gue ini udah cukup oke ya. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya lu pengen kayak ekstra kerja dan lebih pengen didetailin, itu juga ada yang namanya 10-bit D-Lock gitu. Itu ya buat teman-teman yang emang suka otak-atik kayak color dari video lu lah seperti itu. Tapi buat lu yang baik yang males ataupun kayak pengen agak telaten, menurut pendapat gue opsinya ini sih sebagai pocket camera ini cukup sudah mengakomodir ya. Nah selanjutnya adalah mode low light yang merupakan
merupakan salah satu unique selling point yang digaung-gaungkan oleh si Pocket 3. Gue pribadi ngerasa ini cukup oke banget karena memang biasanya kendalanya kalau lu pakai action camera ataupun kamera-kamera yang sensornya lebih kecil, basically itu agak lumayan susah ya mendapatkan gambar yang sesuai dengan preferensi lu. Kalau misalnya lagi gelap gitu atau enggak usah gelap, kayak udah mulai kayak sore lewat-lewat dikit aja itu udah mulai kayak banyak gangguan ataupun noise gitu ya. Nah tapi gue kasih lihat lu aja biar gambar atau video yang berbicara, yaitu kalau misalnya di studio ini lu bisa lihat ya hasilnya seperti ini, yang kayak emang lampunya kita minimin dikit. Dan kalau misalnya lagi ada kayak ke pesta atau konser, gue kasih lihat ini waktu itu gue lagi kayak tahun baru kalau nggak salah atau di mana, pokoknya gue kasih lihat aja ini gelapnya seperti ini. Memang bukan yang kayak battery smooth clip ya, tapi menurut pendapat gue untuk kamera sekecil ini menurut pendapat gue udah nggak terlalu banyak noise seperti pendahulunya ya menurut pendapat gue. Tapi kalau misalnya lu ada kamera lain lu bilang ini low lightnya lebih asik, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah kalau lu ngerasa gue nggak terlalu ngebahas lebih dalam lagi terkait kameranya, itu karena memang video long term reviewnya yang tadi gue bilang sebelumnya masih dalam proses. Tapi kalau misalnya mau nonton video short termnya, gue udah pernah rilis dan bisa lu langsung klik aja di tombol kanan atas ataupun di description box. Dan yang terakhir tentunya di era sekarang yang dimana tuh platform lagi kayak invest banget attention mereka untuk mendapatkan view sebesar-besarnya dari vertical video, entah itu dari TikTok, IG Reels, dan kayak format-format vertical video lainnya. Nah si Pocket 3 ini bisa menjadi solusi nih buat lu ya. Emang kan gue udah perhatiin banyak banget content creator yang bahkan mungkin kalau di YouTube cuma bikin YouTube Shorts doang, kayak YouTube video biasa itu kayak ya mungkin hampir nggak ada, bahkan ada yang cuma kayak fokus ke Shorts doang. Nah makanya dengan ini menurut pendapat gue yang emang kalau misalnya di gini nih layarnya lagi kayak vertikal seperti ini, dia fokus untuk ngambil video vertikal. Ini sebenarnya bisa diatur-atur juga ya. Nah tapi intinya adalah ini mempermudah proses produksi video vertikal, dan menurut pendapat gue ini amat sangat relevan dengan content creator zaman sekarang. Seperti yang gue bilang pas awal, ya ini juga ada downside-nya, nggak ada yang sempurna sih menurut pendapat gue. Pertama-tama yang gue sayangkan dari awal gue pernah coba Osmo Pocket 1 dan all the way sampai yang ke sekarang yang Osmo Pocket 3, gue masih wondering kenapa baterainya ini adalah baterai yang menyatu dengan kameranya. Dan walaupun memang ada improvement di mana ini kayak ada semacam extension battery yang dimana lo bisa masukin seperti ini di bagian bawahnya, tetap aja ini baterainya ada di dalam kamera gitu. Jadi seumpama baterainya habis ataupun kayak extension baterainya ini juga habis, ya lu harus menunggu dan menunda proses content creating lu. Nah menurut pendapat gue ini agak sedikit mengganjal, apalagi kalau misalnya lu bikin konten sesuatu yang agak sulit untuk diulang ya, apalagi kalau misalnya lu lagi traveling kan kayaknya jadinya kurang spontaneous atau enggak kurang asik gitu ya. Oh by the way, kita nggak cuma ngomongin terkait barang-barang untuk bikin konten loh, kita juga di channel ini ngomongin barang-barang perlengkapan untuk traveling dan juga barang-barang seperti ini nih, jam yang mendukung active lifestyle lu. Jadi kalau misalnya lu pengen video-video terbaru terkait hal itu, klik dulu dong notifikasi video terbarunya. Nah downside selanjutnya adalah yang gua nggak sangka pada saat awal gua nonton kayak advertisementnya dari si Osmo Pocket 3 ini, wah asik banget nih. Ada low light mode, ya bener ada low light mode seperti yang tadi gue udah kasih lihat lu juga, gue udah coba dan gue cukup oke lah dengan hasilnya. Tapi gue agak kecewanya setelah gue tahu ternyata si low light mode ini hanya untuk bikin video yang landscape. Padahal gue juga salah satu dari kalian tuh yang tadi gue sempet bilang, konten-konten creator yang lebih pengen mengutamakan menghasilkan video-video yang vertikal. Dan pada saat gue mau pakai ini, gue berpikir kayak asik nih, gue video-video vertikalnya gampang, apalagi kalau misalnya gelap nggak usah takut lagi terlalu banyak noise. Nah akhirnya tapi ternyata belum bisa, atau emang nggak bisa, karena memang kalau misalnya lu ke mode low light itu bakal otomatis ke landscape dia potongan dari hasil videonya. Nah selanjutnya adalah menurut gue ini agak downside, tapi gue juga paham ini adalah sebuah pocket kamera. Apakah itu? Yaitu kemampuannya terhadap water resistance gitu. Nah gue tahu ini bukan kayak action camera kayak GoPro. Kalau misalnya di GoPro ada GoPro Hero dan atau enggak juga kayak Insta360, dia juga kayak ada Ace atau Ace Pro yang dimana memang ya namanya juga action camera untuk kegiatan-kegiatan ekstrim. Makanya dibuat demikian, dia cukup rugged dan
dan juga kalau misalkan air nggak apa-apa. Nah sedangkan kalau si pocket camera ini ya banyak bagian-bagian yang bergerak ya, itu pertama. Dan kita punya pengalaman yang cukup serem di mana kayak ada gimbalnya sempat rusak di edisi yang sebelumnya karena ketahan seperti itu. Nah itu salah satu keringihan yang memang menurut pendapat gue sebenarnya bukan kekurangan tapi juga harus di highlight karena ini nggak sebandel kayak action camera. Dan selain gimbal itu ya kembali lagi setidaknya gue berharap sebenarnya si Pocket 3 ini tuh mungkin nggak water resistant tapi ada semacam fungsi semacam kayak weather shield. Jadi kalau misalnya lu pengen bikin konten-konten ya mungkin ya emang bukan buat nyelam ya, tapi setidaknya kayak dekat-dekat pantai itu lu nggak deg-degan gitu. Karena untuk sekarang gue amat sangat menjaga ini sih untuk jauh dari kayak air ataupun kayak debu-debu karena ini akan sangat bahaya untuk kayak gimbal ataupun kameranya menurut pendapat gue. Nah gimana nih? Apakah setelah mendengarkan penjelasan gue beserta kejujuran gue terkait downside-nya terkait Pocket 3 ini makin membuat lu pengen lebih beli ataupun makin jadi lebih menimbang-nimbang untuk melihat yang lain? Nah kalau misalnya lu udah membeli, jangan lupa gue juga udah bikin video tutorial yang cukup lengkap terkait si DJI Osmo Pocket 3 ini. Linknya bisa diklik kanan atas ataupun di description box. Oke, thank you udah nonton. Semoga ini bisa memberikan value dan membantu lu untuk mendecide apakah kamera ini buat lu atau bukan. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ataupun DM kita di Instagram di @WearIndonesiaOfficial ataupun follow kita di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support tentunya dengan subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman yang siapa tahu butuh video ini. Tapi juga bisa dengan lebih lagi karena kita juga jual loh si DJI Osmo Pocket 3 tentunya di situs kita di wia.id ataupun di marketplace yang kalian biasa belanja gitu. Gua Andrew and bye-bye.